Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita, insya Allah, larangan tentang masalah meludah di masjid ya. Ini hal yang luar biasa, ini menjaga adab. Kita sudah tahu, kita tarik rasionalnya saja kepada diri kita ya. Anda kalau ada tamu datang ke rumah lalu meludah sembarangan, tentu Anda akan marah gitu ya. Dan bukan tradisi seorang muslim meludah sembarangan sana sini. Ada orang karena terlalu membiasakan dirinya. Ini kan semua pola ya. Misalnya maaf terbiasa meludah, terbiasa maaf ngupil, terbiasa bersihin kuping. Bukan pada tempatnya, bukan di kamar mandi misalnya. Sehingga tidak ada yang lihat. Akhirnya jadi kebiasaan walaupun di depan orang dia melakukan. Begitu juga dengan mengeluarkan angin. Kadang-kadang awalnya hanya karena hal yang dia jadikan sebagai pola hidupnya. Atau dia pernah lakukan dan akhirnya dia coba membiasakan jadi kebiasaan. Jadi pola. Dan ini nanti kalau sudah jadi pola, dia butuh upaya lebih besar lagi untuk meninggalkannya. Ya, saya tertarik waktu saya sempat mendatangi salah satu negara di Asia, negara non Muslim sebenarnya, tapi pengurus Muslim di situ yang jadi panitia mengatakan kepada saya, Ustaz di sini ada peraturan, ada tulisan rupanya, gitu kan. Saya sempat bilang, tulisan apa ini? Dia bilang ini larangan meludah di jalanan, ya. Di tempat-tempat umum. Terus saya bilang kenapa? Apa sebabnya? Dia bilang karena masyarakat negara ini tidak pernah kenal namanya meludah sembarangan. Mereka meludah itu kalau darurat sekali, kayak misalnya memang ada sesuatu yang harus dia keluarkan, itu pun dia masuk ke tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang. Tapi ada negara-negara tetangga yang sering datang karena negara itu negara yang sering didatangi oleh banyak negara yang lain, maka mereka sering meludah sembarangan. Makanya ditaruh peraturan itu untuk para turis yang salah, yang kadang-kadang justru mengotori apa yang sudah mereka jadikan sebagai pola hidup, ya juga lingkungan yang sudah mereka jaga. Nah begitu juga teman-teman sekalian kalau di masjid. Dan ini berarti tidak meludah sembarangan, terutama di rumah Allah SWT adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi coba teman-teman jangan biasakan ini karena di pandangan orang tidak baik. Walaupun itu bukan sesuatu yang kayak misalnya maaf orang ngupil, orang korek kuping, orang mengeluarkan angin, bukan dosa. Tetapi kan secara fitrah orang tidak langsung menilai ya, negatif pada orang yang sedang melakukannya. Seperti itulah. Tapi masalah meludah di masjid ini bisa menjadi dosa kalau Anda sengaja melakukannya ya. Kita akan dengarkan hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Yaitu hadis nomor 280. Di situ bagian pegang bukunya di halaman 304. Di sebelahnya ada angka 1, hadis sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yawman idh ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid. Fataghayyadha 'ala an-nas. Thumma haqqaha. Qala wa ahsibuhu qala fada'a biza'faranin falatakhahu bih wa qala inna Allah azza wa jal qibala wajhi ahadikum idha salla fala yabsuq baina yaday." Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari, tiba-tiba beliau melihat dahak ludah di kiblat masjid. Beliau marah kepada orang-orang. Kemudian beliau mengeriknya. Perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis kepada kita berkata, menurutku dia berkata beliau meminta minyak wangi za'faran atau mengambil minyak wangi dari za'faran dan memercikkannya kepadanya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi di depan wajah salah seorang dari kalian jika dia sholat, maka janganlah dia meludah di depannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga lafaz hadis ini adalah lafaznya atau lafaz Abu Daud. Ada tadi teman-teman, sebelum saya jauh menjelaskan syarah atau penjelasan daripada hadis ini, insya Allah, ya, semoga Allah berikan kebenaran di lisan kita semua. Judul tadi saya bilang, saya kembali ke judul dulu, ancaman meludah di masjid ini sudah sementara kita bahas insya Allah. Dan ke arah kiblat. Ada juga tadi mengumumkan dalam kurung insyad. Di situ tadi saya bilang, teman-teman sekalian kita perlu
menjelaskan apa yang ada di footnote. Ada footnote nomor 321. Dalam kurung bahasa Arab insyad, ya, alif nun shin alif dal. Begitulah di kitab asli atau makhtutah. Makhtutah bahasa Arabnya, maksudnya makhtutah itu biasa kalau masih tulisan tangan, ya. Penulis-penulis biasa menulis tangan, ya, disilakan dengan makhtutah, belum dirapikan lagi, ya. Dan yang benar di situ dikatakan adalah dalam tanda kutip nishdan. An-Naji dalam Al-Ujala halaman 50 berkata, ucapan penulis insyad dari fi'il rubai adalah sesuatu yang diingkari. Hal yang sama ditujukan kepada Abu Daud, ya, dan juga Ibnu Majah. Lebih dari itu dia meriwayatkannya secara marfu' dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Dan Tirmidzi dalam meletakkan bab menggabungkan antara insyadud dhallah wa syair, mengumumkan barang hilang dan mendendangkan syair. Semua itu adalah pembelokan makna dalam pemakaian kalimat yang membuatnya rancu. Padahal yang benar adalah nasyada dengan wazan thulathi atau 3 huruf. Kalau tadi disebutkan rubai berarti 4 huruf, ya. Ini didukung oleh hadis Buraidah yang disebutkan oleh penulis di tengah-tengah bab, anna rajulan nasyada fil masjid, bahwasanya seseorang laki-laki mengiklankan barang hilangnya di masjid dan tidak berkata ansyada. Ahli bahasa berkata, dikatakan nasyada dhalla yanshuduha dengan ya dibaca fathah dan huruf ketiga shin dibaca dhamma, nishdatu wa nishdanan dengan huruf pertama dibaca kasrah, yakni mencarinya, maka dia disebut nasyid, dan inilah yang dimaksud secara pasti. Dan ansyadaha yang berarti arrafaha atau mengumumkannya, maka pelakunya disebut munsyid. Termasuk dalam hadis ini adalah luqtatun Makkah la tahillu illa limunsyid. Barang temuan di Mekah tidak halal kecuali untuk orang yang mengumumkannya, dan ini bukan yang dimaksud di sini. Ya, jadi di sini, ya, diluruskan oleh tambahan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang kalimat insyad dan nishdan. Nah, ini sedikit saja tambahan. Dan kalau Anda baca pelan-pelan nanti Anda akan bisa lebih paham apa yang sedang kita bahasnya. Saya tidak terlalu fokus untuk menjelaskan masalah ini karena memang ini adalah tentang masalah makna kalimat saja, ya. Saya akan lebih fokus kepada makna-makna hadis, dan insya Allah nanti kita akan singgung di beberapa hadis ke depan berhubungan dengan masalah judul ini juga. Dari hadis tadi yang pertama kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, dikatakan potongan pertamanya bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yauman. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada satu hari. Jadi artinya Nabi SAW sedang berkhutbah. Nah, metode yang Nabi SAW gunakan dalam berkhutbah ada 2 keadaan, ya. Ada keadaan yang sebelum ada mimbar dan keadaan sesudah ada mimbar. Keadaan sebelum ada mimbar, Nabi SAW seringkali berdiri di mihrab beliau. Kemudian kadang-kadang kalau beliau letih, beliau bersandar di batang pohon kurma yang besar yang pas ada di depan mihrab beliau, yang biasa beliau jadikan sebagai sutra. Kalau sujud, ya, di depannya batang pohon itu. Dan ini disebut dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh seingat saya Anas bin Malik kalau yang meriwayatkan hadis ini, bahwasanya satu hari kami pernah menunggu Nabi SAW untuk khutbah Jumat, kemudian beliau datang, ya, satu hari datang seorang wanita kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat kalau Anda sedang khutbah, Anda letih berdiri, ya, dan seringkali Anda bersandar pada batang pohon itu. Maka saya punya seorang pegawai bisa buat mimbar, bisa nggak saya buatin? Kata Nabi SAW, baiklah. Tapi di sini Nabi SAW seringkali khutbah berdiri dan tidak punya mimbar di awalnya, ya. Ini keadaan yang pertama. Dan beliau kadang-kadang kalau letih beliau sandar di batang pohon yang ada di pas di depan mihrab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan yang kedua adalah beberapa pekan setelah itu Anas bin Malik meriwayatkan dalam hadis Bukhari, kalau
mimbar telah ada dan kami sedang menunggu Nabi SAW untuk khutbah Jumat, dan pada saat itu aku melihat ke langit, ya, tidak ada sedikit pun awan di langit, semuanya cerah. Ini ya. Kemudian datanglah seseorang, datanglah Nabi SAW, kemudian naik di atas mimbar. Ya, mimbar yang sudah dibuat, dan mimbar Nabi SAW itu 3 anak tangga. Maka naiklah Nabi SAW dari mimbar, setelah beliau salam, Bilal azan, sementara azan dan sangat hening pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ya, awalnya seperti tangisan anak kecil, kemudian lama-lama menjadi besar. Tangisan itu seperti induk unta, kalau tidak salah begitu riwayatnya, induk unta yang sedang mencari anaknya. Maka kami menyaksikan Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian datang ke mihrabnya, dan memeluk batang pohon kurma yang berada di depan mihrab beliau, sambil bersabda, dia telah menangis karena ya, terpisahkan ya, atau terjauhkan dari zikrullah. Karena biasanya Nabi SAW kalau khutbah sandar pada batang pohon kurma itu. Sekarang sudah ada mimbar, beliau tidak sandar lagi gitu kan. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seandainya aku tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Jadi saksi bahasan kita sebenarnya adalah, ini sudah pernah saya jelaskan di mujizat-mujizat Nabi SAW, dan Anda bisa kembali ke YouTube di playlist khusus masalah materi-materi tabligh akbar, ada Rasulullah ya, kami mencintaimu. Kurang lebih seperti itu ada tabligh akbarnya seingat saya. Dari itu saya sudah jelaskan banyak sekali mujizat Nabi SAW, diantaranya menangisnya batang pohon di mihrab beliau. Tapi saksi bahasan kita teman-teman sekalian, di sini potongan pertama dikatakan ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah pada satu hari, gitu ya. Ini kemungkinan besar adalah sebelum adanya mimbar. Ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kita lihat potongan yang keduanya, idra'a nukhamatan fi kiblatil masjid. Tiba-tiba beliau melihat dahak di kiblat masjid. Ya. Kiblat masjid maksudnya adalah di sini bisa berarti mihrab tadi. Ya. Bisa juga bermakna adalah setelah adanya mimbar. Lalu Nabi SAW pada saat sedang proses khutbah, ya, melirik ke kanan dan ke kiri, terus melihat di arah kiblat masjid, artinya tidak harus tempat mihrab beliau, ya, terlihat ada ludah, dahak. Ya. Ini potongan pertama ya, dari hadis tentang Nabi SAW berkhutbah. Potongan kedua, idra'a nukhamatan fi kiblatil masjid. Pada saat itu beliau melihat ada nukhama, dan nukhama artinya tadi dahak ya. Biasanya orang main buang sembarangan. Mungkin ini sangat jarang mungkin dilakukan di zaman sekarang kita ya, karena zaman sekarang umumnya lantai masjid itu sudah granit atau marmer atau keramik ya biasanya. Kalau zaman dulu memang masih belum ada tanah saja. Sehingga orang mungkin kadang-kadang ada yang menganggap remeh masalah karena tanah dianggap bisa saja, ya kan, meludah di situ. Sebagaimana juga di zaman dulu itu orang sholat masih menggunakan sendal atau sepatu, ya, karena memang tidak ada lantai masjid. Kalau sekarang kan sudah berbeda gitu ya. Kemudian kita masuk ke potongan yang ketiga, fataghayyadha 'alan nas thumma haqqaha. Maka beliau marah kepada orang-orang. Kemudian beliau mengeriknya. Marah sini artinya menegur. Ya. Kita perlu tahu teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW tidak akan marah kecuali kalau sudah haknya Allah atau hukum Allah dilanggar. Selama masih hak beliau, beliau tidak marah. Bahkan beliau adalah orang yang sangat penyabar, orang yang sangat santun. Makanya teman-teman sekalian, karena sabarnya beliau, karena santunnya, sampai waktu beliau meninggal di umur 63 tahun tidak ditemukan kecuali cuma 2 atau 3 helai rambut putih saja. Ya, di jenggot beliau dan juga di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak pernah emosional gitu kan. Jarang sekali beliau hanya marah kalau terjadi pelanggaran agama. Kemudian di sini Nabi SAW mencontohkan yaitu dengan mengeriknya. Maksudnya di sini adalah karena masih tanah tadi saya bilang, maka dikerik oleh Nabi SAW dengan tangan beliau yang mulia, kemudian ditimbun. Ya.
Ini langkah yang harus dilakukan ya. Kalau kita sekarang mungkin menggunakan tisu atau kain lap, kita bersihkan ya. Kemudian potongan yang keempat adalah fada'a bi za'faranin falatakhahu bih. Kemudian beliau meminta atau mendatangkan minyak wangi dari za'faran. Ya. Za'faran, mungkin kalau teman-teman sudah biasa di Indonesia sekarang dibilang safran ya. Saya tidak tahu ini diambil dari bahasa apa, tapi bahasa Arabnya sebenarnya za'faran. Za'faran biasa ada yang digunakan untuk mewarnai makanan, juga bisa mewarnai kain, mewarnai minyak wangi ya. Nah, seringkali juga digunakan dalam wangi-wangian dan disilakan dengan minyak wangi za'faran. Ini dianggap pada saat itu minyak wangi yang berwarna dan wangi ya. Maka Nabi SAW mendatangkan atau meminta minyak wangi za'faran dan memercikkannya di tempat tadi yang ada dahak itu. Ini kalau kita hubungkan dengan hadis yang sebelumnya tadi di pasal ke-7 yang sempat kita review atau mengingatkan tentang pentingnya mewangikan masjid ya. Maka ini juga termasuk dalil dengan masalah itu. Karena Nabi SAW bukan hanya sekedar membersihkan atau menghilangkan tadi dahak itu dengan mengeriknya dan juga menimbunnya, tapi Nabi SAW justru memercikkan. Padahal sebenarnya kalau kita tahu di tanah, kalau ada ludah ya, kita terpaksa harus membahasakan ini walaupun kurang nyaman membahasakan ludah atau dahak ya, tapi ini kena bahasan kita ya, dan seorang mukmin harus selalu menjaga lisannya, jangan terbiasa mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tanda kutip di sebagian orang itu bisa bermakna jorok ya, orang bagus gitu. Ini jaga sebagai adab, kecuali darurat kayak ini kita harus menjelaskan ya. Jadi jangan mudah mengatakan saya ludahi kamu, meludahlah, itu sepertinya kurang pas gitu ya, kurang pas. Jadi mungkin kita pakai dalam keadaan-keadaan darurat saja. Ini termasuk ya adab yang harusnya dijaga. Maka pada saat itu Nabi SAW bukan hanya sekedar mengerik dan menimbunnya. Sebenarnya kalau di tanah kita sudah tahu ada ludah atau ada dahak. Kalau dia dikerik, ditimbun kan sudah selesai. Artinya udah masuk dalam tanah. Ya, diganti dengan tanah bagian bawah mungkin yang lebih suci gitu kan. Seperti itulah. Tapi Nabi SAW tidak cukupkan karena ini rumah Allah dan bagaimana beliau ingin mencontohkan kepada umatnya Islam ini agama bersih, agama wangi ya, dan Allah suka dengan orang-orang yang bersih ya, sebagaimana Allah jelaskan itu di dalam surah At-Taubah ya, tentang masalah Masjid Quba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Artinya, masjid yang pertama dibangun di asas ketakwaan, maksudnya Masjid Quba. Karena ayat sebelumnya bicara tentang Masjid Dirar, masjid yang dibangun untuk mencari masalah oleh orang-orang munafik. Mereka mau atur strategi menyerang umat Islam dari dalam masjid yang Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk membakarnya. Masjid Dirar, ini ada bahasan sendiri. Anda bisa kembali ke kajian kami Sirah Nabawi. Insya Allah sudah panjang lebar saya jelaskan tentang Masjid Dirar ini. Siapa yang membangunnya itu Abu Amir Al-Fasik dengan Abdullah bin Ubay bin Abi Salul gitu kan. Dia yang membangunnya karena tujuan untuk mencari masalah dengan kaum muslimin. Yang jelas Allah SWT melarang Nabi SAW sholat di situ. Bahkan Allah perintahkan Nabi untuk membakarnya. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk sholat di Masjid Quba. Nah, Allah mengatakan masjid yang pertama dibangun di atas asas ketakwaan karena keikhlasan mau cari pahala itu Masjid Quba. Ya, lebih layak kau sholat di situ. Di sekitarnya ada banyak orang-orang yang suka sekali bersuci bersih dan Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Ya. Ada juga tablik akbar pernah kami sampaikan itu ya. Anda juga bisa kembali ke playlist di YouTube Khalid Basalam Official. Ada tablik akbar judulnya, kalau tidak salah ya, seingat saya itu aku muslim, aku suka dengan kebersihan. Panjang lebar saya jelaskan dalil-dalil tentang masalah pentingnya kebersihan dan kerapian. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW ya, memerintahkan kita untuk membersihkan rumah Allah SWT dan sekitar kita. Dan wangi-wangian. Dan Allah suka dengan kebersihan itu. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalam surah At-Taubah dikatakan. Dan Allah di sekitar laki-laki atau ada orang-orang yang suka membersihkan. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi yang bajunya bersih, penampilannya bersih, mulutnya wangi dan segala macam. Itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian potongan selanjutnya yang kelima, ya. Sabda beliau SAW, sesungguhnya Allah
Azza wa Jal yang maha mulia dan juga maha tinggi di depan wajah salah seorang dari kalian jika dia sholat, maka janganlah dia meludah di depannya. Maksudnya kalau dia menghadap kiblat, ya Allah Subhanahu wa taala dia sedang sholat itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia meludah. Mirip dengan seseorang antara kita sedang menghadap ke raja, presiden, nggak mungkin kalau kita meludah di depan dia, nggak mungkin. Ya, bahkan mungkin karena kita sugestinya tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang negatif tanda kutip termasuk meludah segala macam di depan para pemimpin. Mungkin biar kita punya dahak, kita akan telan, tidak akan kita buang gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk dihormati dan disucikan. Itu yang dimaksud dengan hadits ini. Nanti tentu ada riwayat-riwayat lain yang menjelaskan apa yang harus kita lakukan kalau sampai ada dahak ya. Nanti akan insya Allah di depannya kita akan bahas beberapa hadis ya.